Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, terima kasih kepada mahasiswa semua yang telah eh, meluangkan waktunya ya untuk kuliah kita pada hari ini. Nah, hari ini kita coba eh, membahas terkait tentang kisi-kisi ujian nanti, ujian UTS. Jadi mahasiswa sekalian, hari ini kita tidak perlu berlama-lama, yang penting nanti ada sedikit penjelasan, ya. Eh, jadi nanti kita akan coba melihat kisi-kisi untuk soal ujian UTS, ya. Sebagai informasi awal kepada mahasiswa semua, bahwasanya kita kuliah di metodologi penelitian untuk semester ini adalah pertemuan yang ke-8. Artinya ketika pertemuan ke-8 sudah eh, selesai, tentunya setelah ini kita akan mengikuti ujian tengah semester. Nah, untuk ujian tengah semester, saya pastikan kita tidak ada soal yang sifatnya hafalan, tidak ada yang textbook. Jadi semuanya boleh nanti untuk melihat referensi, karena nanti di ujian nanti saya hanya memberikan soal yaitu membuat proposal skripsi. Nah, di mana mahasiswa sekalian sudah dari awal mengikuti perkuliahan kita, tentunya sudah ada persiapan-persiapannya dari mahasiswa semua. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba buka dua file saja, apa namanya, dua dokumen. Yang pertama tentang eh, sistematika penulisan. Nah, sebelumnya saya ingin tanya kepada mahasiswa semua, untuk jurusan teknik industri, apakah sudah ada diberikan oleh jurusan atau kampus tata naskah yang sudah baku dari kampus? Sudah ada? Sudah ada diberikan dok dokum belum ada ya? Jadi saya juga sudah sempat bertanya ke pihak kampus, katanya memang belum eh, belum ada satu standar yang baku dari dari jurusan untuk sistematika penulisan. Nah, dalam hal ini menjelang nanti kita dapatkan pedoman yang baku, eh, coba semuanya silent ya, semuanya silent. Ya, kita hari ini coba melihat seperti apa sistematika penulisan eh, proposal skripsi, di mana mahasiswa sekalian sudah membuat terdahulu dalam bentuk PDF, tapi masih dalam bentuk fenomena-fenomena. Kemudian mahasiswa sudah juga memposting video rekaman untuk menjelaskan dari PDF tersebut. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana sistematika penulisan proposal skripsi. Nah, secara umum, penulisan proposal skripsi ini rata-rata di mana perkuliahan atau di kampus manapun sama sebenarnya, tidak ada sesuatu yang signifikan perubahan-perubahan yang ada di dalam penulisan tersebut. Nah, jadi untuk menjelang nanti kita menerima dokumen yang resmi dari kampus terkait tentang tata naskah skripsi sesuai dengan yang dipertanyakan sebelumnya oleh Arya, hari ini kita coba buka bagaimana sistematika penulisan proposal skripsi yang standar secara keseluruhan di Indonesia. Nah, yang pertama kita lihat adalah penelitian kuantitatif, di mana di penelitian kuantitatif ada suatu sistematika. Masih dengan saya? Masih ya. Nah, jadi di sistematika ini untuk penelitian kuantitatif bisa dilihat ada halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, tabel, gambar lampiran, kemudian hanya ada sampai bab 3 ya, di mana bab satunya pendahuluan. Nah, bisa dilihat ada latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Seterusnya nanti di bab 2 ada tinjauan pustaka. Nah, secara keseluruhan untuk teknik hampir sama dalam proposalnya. Nah, terus ada pertanyaan dari mahasiswa. Nah, kalau begitu Pak, apa perbedaan proposal kami dengan proposal yang bukan teknik? Nah, jadi
perlu mahasiswa ketahui bersama itu di tinjauan pustaka sebenarnya. Nah, di tinjauan pustaka ada teori dan konsep, di mana teori dan konsep masing-masing jurusan itu berbeda-beda, antara katakanlah nanti ada teknik, kemudian ada hukum, ada pendidikan begitu, atau mungkin pemerintahan atau administrasi. Nah, perbedaan signifikan adalah di teori dan konsep. Makanya mahasiswa dari awal saya harapkan eh, banyak-banyaklah referensi terhadap teori dan konsep. Nah, ketika saudara menyusun sebuah proposal skripsi tentang X begitu. Nah, saudara harus punya teori dan konsep terkait tentang konsep ataupun X yang saudara akan teliti tersebut. Jangan sampai nanti saudara umpamanya meneliti tentang pabrik kelapa sawit begitu. Nah, pabrik kelapa sawit itu kan otomatis nanti dia ada industrinya, pengolahan katakanlah bongkahan-bongkahannya, bongkahan kelapa sawit dijadikan pupuk umpamanya, kan itu adalah salah satu bentuk industri di mana jangan sampai nanti saudara tidak tahu tentang teori dan konsep terhadap pengolahan tersebut. Nah, itu di situ terjadi perbedaan antara beberapa jurusan-jurusan yang ada. Kemudian nanti ada didefinisikan konsepsionalnya, kemudian ada operasionalisasi variabel, ada hipotesis. Seterusnya ada metodologi penelitian, di mana saudara secara umum nanti diharapkan apa jenis penelitian, apakah kuantitatif kah atau kualitatif, deskriptif kah, atau mungkin nanti analitis. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian. Nah, kalau saudara meneliti di kebun atau mungkin di pabrik, ya saudara harus sampaikan di pabrik, tempatnya penelitiannya di pabrik, kemudian waktu penelitiannya kapan, saudara harus sampaikan. Kemudian ada populasi dan sampelnya, terus ada teknik pengumpulan data, alat pengukuran data, teknik analisis data. Nah, nanti ditutup dengan adanya daftar pustaka dan ada lampiran. Nah, itu adalah contoh dari penelitian kuantitatif. Nah, kemudian kalau kita lihat sebagai contoh yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, nah ini ada salah satu contoh. Nah, kalau judul skripsinya ini adalah hubungan antara kinerja organisasi dengan kualitas pelayanan. Nah, kalau kita ubah menjadi teknik industri, nah, boleh jadi nanti adalah hubungan antara proses pengolahan eh, proses pengolahan bongkahan kelapa sawit dengan kualitas produksi umpamanya. Nah, jadi hal-hal tersebut perlu untuk dijadikan satu kajian di mana kita mencari antara hubungan antara proses dengan kualitas dari produk itu tersendiri. Nah, sebagai perbedaan signifikannya adalah di tinjauan pustaka, di mana di situ ada teori dan konsep. Kalau di sini contohnya adalah contoh di organisasi. Nah, kalau di industri nanti boleh jadi buat uh, terkait tentang pengolahan begitu. Bagaimana pengolahannya, apa arti proses pengolahan, bagaimana manajemen pengolahan dan faktor-faktor yang terjadi di pengolahan. Nah, seperti itu. Itu jadi di tinjauan pustaka ketahuan nanti itu adalah benar-benar skripsinya teknik industri kah atau tidak. Jadi tidak terlalu ketahuan nanti di pendahuluan, baru ketahuan nanti di tinjauan pustaka. Nah, kemudian di metodologinya juga hampir sama karena metodologi adalah bagaimana kita untuk mengetahui bagaimana cara untuk meneliti tersebut. Nah, ini secara umum sama. Ini untuk contoh sistematika proposal skripsi untuk kuantitatif. Nah, marilah kita lihat contoh sistematika penulisan proposal skripsi untuk penelitian kualitatif, di mana sama dengan yang tadi, perbedaannya adalah di tinjauan pustaka, di mana di tinjauan pustaka ada teori dan konsep. Nah, umpamanya saudara ingin mengkaji tentang sebuah penelitian kualitatif, tentu harus saudara dikuatkan dengan teori dan konsep yang mendukung variabelnya. Jadi nanti saudara akan menguji apakah teori dan konsep tersebut benar atau tidak, dan seterusnya. Kemudian ada definisi konsepsional, fokus penelitian, dan seterusnya. Nah, kalau kita ambil contoh nyatanya seperti apa penelitian kualitatif, nah saudara bisa ambil salah satu contoh adalah kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi untuk sektor pertanian. Nah, umpamanya nanti kalau kita di industri lebih ditekankan itu adalah bagaimana kalau di sini adalah pengadaan dan penyaluran pupuk urea. Nah, kalau di industri boleh jadi nanti dalam hal proses pembuatan pupuk ureanya yang mungkin kebijakan proses pembuatan pupuk urea bersubsidinya yang mungkin akan lebih ditekankan. Nah, dalam hal ini saudara nanti akan dihadapkan dengan adanya teori-teori. Nah, apakah teori tentang
proses pembuatannya yang saudara-saudara akan lihat apakah ada model-model tertentu yang mendukung terhadap itu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya, kemudian ada perencanaan distribusinya seperti apa, kemudian substansi dari aturan-aturan yang lain yang mendukung untuk proses pembuatan dari pupuk tersebut. Nah, kemudian metodologinya juga sama dengan yang tadi. Jadi secara keseluruhan seperti itu mahasiswa, bahwasanya perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, ada pertanyaan dari Arya, ya, eh, Kurnia, Reski, Andrian, kemudian ada Andrian, ada Nanda, Arya, ya, yang belum masuk eh, Yodi ya, Yodi belum ada kabar. Nah, itu dari awal kita sudah mencoba melihat Yodi, ya. Kemudian nanti di seterusnya kita coba lihat seperti apa contoh nyata dari perkuliahan dari penelitian. Nah, saya ambil contohnya adalah penelitian kualitatif ya. Ini contoh penelitian kualitatif di mana penelitian ini adalah penelitian saya sendiri pada saat menyelesaikan program magister di ilmu pemerintahan, di mana ini adalah materi ringkas proposal saya, di proposal tesis. Nah, mahasiswa tidak perlu khawatir, nih contoh antara proposal tesis dengan proposal skripsi, perbedaannya hanya pada kekuatan dari teorinya saja. Secara keseluruhan untuk metodologinya sama, yang perbedaan signifikannya hanya pada penguatan dari teori-teori yang mendukung dari permasalahan tersebut. Kemudian di pendahuluan di bab 1 ditekan, ini suara dari mana ini? Halo? Halo mahasiswa? Ini suara dari mana? Ya, coba silent ya. Nah, jadi di latar belakang ini adalah diharapkan ya ada fenomena-fenomena yang mendukung dari penelitian. Jadi kita dari awal saya harapkan adanya mahasiswa untuk menemukan fenomena-fenomena yang terkait tentang teknik industri. Nah, saudara sudah dapatkan. Kemudian fenomena-fenomena tersebut saudara akan angkat. Jadi karena itu menjadi latar belakang sangat penting. Ini saya contohkan adalah halo mahasiswa? Ya? Halo? Ya. Jadi dalam hal ini saya pernah meneliti tentang izin trayek. Ya, izin trayek di dalam Kabupaten Kampar, di mana saya fenomena pertama adanya peraturan ya terkait tentang izin trayek. Kemudian saya lihat ada fokus tentang apa peraturan yang terkait tentang izin trayek. Saudara yang mungkin tinggal di Bangkinang pernah melihat dulu adanya terminal Pasar Impres? Ada yang tahu terminal Pasar Impres Bangkinang? Sebelum dibangunnya Ramayana. Nah, inilah bentuk dari terminal kita dulu, masih ada angkutnya. Nah, sekarang kan sudah kita tidak temukan lagi. Nah, itu yang sempat saya teliti di tahun 2013. Nah, jadi sekarang ini kalau saudara-saudara mau lihat angkot-angkot seperti tahun zaman dulu sudah tidak kan saudara temukan lagi. Nah, ini yang saya jadikan latar belakang dari penelitian saya terdahulu. Nah, kemudian saya juga ambil fenomena-fenomena yang terjadi di zaman tahun-tahun sebelumnya, bahwa ini kondisi terminal Bangkinang kita di tahun 2000-an, 2013 ke bawah. Saudara pasti masih ingat ya. Ini bentuk dari terminal Bangkinang kita. Nah, seterusnya ada ini kondisi sudah mulai ramainya kendaraan-kendaraan pribadi di dalam Kabupaten Kampar. Nah, kemudian ini masih minimnya ini di depan di depan SMA 1 Bangkinang, ya, ini contohnya ada masih minimnya prasarana. Ini contohnya adalah halte. Kemudian
di tahun-tahun sebelumnya kita melihat bahwa menjamurnya becak-becak motor yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, ini menjadi fenomena yang saya angkat terdahulu. Seterusnya, menjadi latar belakang berikutnya adalah bagaimana peran pemerintah dalam menertibkan, apakah sudah bagus atau tidak. Kemudian saya ambil beberapa datanya, jadi walaupun proposal, kita tetap harus didukung oleh data-data, walaupun hanya data eh, sekunder. Kemudian setelah saya dapatkan data, kemudian saya pelajari, ya. Kemudian setelah dipelajari, barulah dari fenomena tersebut baru ditentukan judul. Jadi saudara-saudara tidak mesti harus cari judulnya dulu. Saudara-saudara cukup jadi cari cari fenomenanya, apa fenomenanya, kemudian saudara bisa tentukan masalah. Setelah dapat masalahnya apa, baru dapatlah apa kira-kira judul yang pas. Jadi saya ambil judul adalah evaluasi pelaksanaan kebijakan perizinan trayek di Kabupaten Kampar. Jadi dalam hal ini nanti saya di bab pertama itu ada identifikasi masalah. Saya melihat dulu apa sih masalah-masalah yang terjadi, kemudian saya buat batasan masalahnya. Jadi dalam hal ini tentang apanya batasan agar nanti tidak terlalu melebar, makanya kita buat adanya batasan masalah. Seterusnya ada perumusan masalah. Jadi biasanya di perumusan ini dengan kata-kata bertanya begitu ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuan penelitiannya untuk apa? Nah, perlu untuk disampaikan di sana. Seterusnya ada manfaatnya. Jadi manfaat secara umum penelitian ini ada tiga. Yang pertama manfaat teoritis, kemudian ada manfaat praktis, dan ada manfaat akademis. Nah, kemudian di bab kedua itu adanya tinjauan pustaka, itu atau kerangka pemikiran. Kemudian yang pertama disebut dengan landasan teori, di mana kita melihat apa-apa saja teori yang mendukung dari penelitian kita. Ini harus perlu kita dikumpulkan semua teori-teori yang mendukung. Seterusnya nanti kita membuat kerangka pemikiran, biasanya dengan chart-chart seperti ini, ya. Kemudian setelah kita buat kerangka pemikiran, sehingga nanti dari masukan, dari kebijakannya dulu, kemudian apa masukan atau fenomenanya, kemudian didukung oleh teorinya apa, seterusnya apa evaluasinya, kemudian apa outputnya, kemudian terakhir apa outcome-nya. Jadi ada perbedaan antara output dengan outcome. Kalau output itu adalah hasil dari proses, sementara outcome adalah manfaat dari hasil gitu. Nah, kemudian seterusnya ada operasional variabel, ya, di mana kita ya nanti melihat adanya teori-teori yang bekerja sampai kepada bagaimana kita memecah teori tersebut sehingga kita bisa dapatkan satu penjelasan ilmiah. Seterusnya tipe penelitian. Nah, kalau dalam hal ini saya membuat penelitian itu tentang deskriptif dengan analisa secara kualitatif. Nah, kemudian ada lokasi penelitian adalah di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Kemudian ada, karena ini adalah pendekatannya ke kualitatif, tentu ada informan penelitian, ada informan kunci, ada informan utama, ada informan tambahan. Kemudian instrumen penelitian adalah saya sendiri sebagai penulis. Kemudian ada metode penelitian yang ketiga, bab 3, itu sumber data. Jadi kita kumpulkan data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama data primer yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi. Kemudian data sekunder yang didapatkan dari kita mengumpulkan data-data yang bersumber dari dinas-dinas atau kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan begitu. Seterusnya kita laksanakan teknik pengumpulan data. Kita gunakan contohnya di sini adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Kemudian setelah kita kumpulkan, kita olah data tersebut dan kita analisa. Jadi kita kumpulkan, kita reduksi, kita sajikan, dan kita verifikasi. Nah, setelah itu kita uji. Kita uji apakah data kita benar dengan teknik triangulasi. Ya, jadi teknik triangulasi ini adalah untuk melihat apakah data tersebut bersumber dengan yang benar, berbagai cara dan berbagai waktu, disesuaikan dengan kondisinya. Nah, kemudian ada sistematika penulisan untuk di skripsi nantinya. Dalam hal ini kita belum membuat bab kita hanya sampai bab 3. Nah, untuk seterusnya kita dilanjutkan dengan bab 4, bab 5, namun tetap harus kita sampaikan kepada di dalam penulisan proposal rencana bab 4-nya apa. Nah, kalau di bab 4-nya adalah hasil penelitian, di bab 5-nya adalah penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, kemudian
kita perlu untuk menentukan di metode penelitiannya adalah jadwal penulisan. Jadi jadwal penulisan mulai dari persiapan dan penyusunan usulan penelitian, kemudian seminar usulan penelitian, ada risetnya, penelitian lapangan, pengolahan data analisis, konsultasi bimbingan teknis, ujian tesisnya atau ujian skripsinya, revisi dan penggandaan serta penyerahan skripsi kita. Nah, kita harus didukung oleh dokumen-dokumen dalam bentuk ilmiah, itu daftar pustaka, berapa jumlah buku kita, berapa jumlah peraturan perundang-undangan, berapa jumlah kamus kita, berapa jumlah jurnal kita, berapa jumlah majalah yang mendukung atau paparan. Nah, dalam hal ini kita tidak mesti harus membeli ya, saudara-saudara boleh untuk mendownload atau meminjam karena semua literatur ini mudah untuk didapatkan. Kemudian seterusnya ada lampirannya terdiri dari daftar wawancara, kemudian foto dokumentasi pra penelitian. Nah, itu kira-kira mahasiswa sekalian yang contoh nyata dari proposal yang bisa kita jadikan salah satu referensi. Nah, dalam hal ini ada yang perlu dipertanyakan, kira-kira Pak Arya, kemudian Pak Reski, kemudian Pak Andrian, terusnya Pak Nanda, Pak Kurnia, Pak Andre dengan Pak Ismail, terusnya eh jadi yang kurang hari ini cuma Pak Yodi ya. Iya. Nah, mahasiswa sekalian, eh sebelumnya ada pertanyaan dari teman kita yaitu Pak Arya. Pertanyaan pertama sudah terjawab ya, di mana apa yang langkah yang harus kita lakukan ya ketika kita masih belum ada sistematika penulisan. Sementara pakai dulu sistematika penulisan yang saya sudah sampaikan tadi. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Arya, ya, kemudian menurut saya paradigma penulisan yang cocok untuk penelitian saya adalah kualitatif. Namun di dalam beberapa sisi ada juga eh, penulisan yang cocok ya ketika nanti ada beberapa poinnya kualitatif dan ada kuantitatif. Nah, saudara nanti boleh menggabungkan antara kualitatif dengan kuantitatif, boleh. Nah, itu disebut dengan penelitian campuran. Yang penting nanti saudara harus konsisten dulu dengan metodologinya apa, kemudian nanti di pada pembahasannya kan tetap kita harus adanya data. Jadi jangan terkecoh dengan data, terus kita ujuk-ujuk nanti mengatakan penelitiannya adalah kuantitatif. Jadi saudara pasti bisa memilah atau memilah sedemikian rupa. Ketika saudara itu sebagai pewawancara, berarti lebih tepatnya itu kualitatif. Kalaupun ada beberapa analisa-analisa terhadap angka-angka, itu belum tentu harus semuanya dikatakan kuantitatif, tetap di kualitatif. Namun nanti beberapa penjelasannya adalah di kuantitatif. Itu tidak ada masalah. Itu dikatakan dengan campuran. Namun lebih condongnya kemana? Nah, itu lebih dititik beratkan apakah di kualitatif dengan beberapa pendekatannya di beberapa segmennya dengan menggunakan kuantitatif. Itu diperbolehkan. Kemudian pertanyaan ketiga adalah dalam penelitian ini menemukan beberapa metode pembacaan masalah yang ditanyakannya bagaimana cara menentukan metode pembacaan masalah yang terbaik untuk penelitian yang dilakukan. Nah, dari beberapa konsep untuk mencari pembacaan masalah, nah saudara harus coba nanti melihat seperti apa hipotesisnya. Kalau hipotesisnya mendukung untuk penegasannya, saudara ambil pembacaan masalah yang kira-kira mendukung untuk hipotesisnya. Nah, itu kira-kira jawaban sementara, nanti kita lanjutkan di chat di grup nantinya. Kemudian pertanyaan dari Pak Andrian, bagaimana apa saja alur tahapan yang kita lalui untuk menjawab permasalahan? Nah, boleh nanti Bapak lihat di dalam contoh yang sudah saya sampaikan tadi, untuk menjawab permasalahannya alur-alur tahapannya itu disebut dengan sistematika penulisannya, boleh nanti bisa melihat ada chart-chartnya seperti apa, nanti saudara akan buat chart dulu sehingga pertanyaan akan terjawab. Kemudian dalam menjawab permasalahan bagaimana cara kita menentukan metode yang pas untuk kita gunakan. Jadi ketika ada masalah, metode apa yang kita gunakan? Nah, kita harus dari awal melihat masalah ini masalah seputar apa dulu. Kalau metodenya lebih tepat ke metode dalam hal observasi atau wawancara, kita gunakan wawancara. Tapi kalau cukup dengan hanya menggunakan data-data sampel, itu berarti kita gunakan metode kuantitatif gitu. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara yang mudah untuk menganalisis latar belakang masalah agar latar belakang masalah tidak melebar. Nah,
yang perlu dilihat adalah eh, pada saat kita melihat latar belakang masalah, yang penting adalah kita tentukan fenomenanya apa. Ketika sudah tahu fenomenanya apa, kemudian nanti kita tulis apa masalahnya di sana, kita buat nanti pembatasan masalahnya agar nanti tidak pembatasannya masalahnya melebar. Nah, kita buat sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ketika nanti ada dosen meminta hal-hal yang berlebih, nah mereka tidak bisa mengklaim bahwasanya mereka harus diiyakan. Nah, mahasiswa akan membuat sendiri batasan masalahnya dan itu boleh dalam penelitian. Jadi tidak harus dipaksakan harus super-super luas masalahnya, kemudian kita nanti pada saat sidang nanti kan susah nanti untuk menjabarkannya. Jadi kesimpulannya bagaimana cara untuk membatasi masalah dan disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita mungkin contohnya beginilah, saudara ingin meneliti sebuah bagaimana meneliti sebuah pabrik pengalengan ikan umpamanya. Batasan masalahnya hanya seputar produksi pengalengan. Nah, kalau nanti dipertanyakan oleh dosennya hal-hal yang berhubungan dengan distribusi atau penjualan, saudara boleh untuk menyatakan, mohon maaf Pak, dalam pembatasan masalah saya, rumusannya hanya tentang bagaimana untuk membuat desain dari pengalengan yang cocok sehingga nanti produksinya ini tidak cepat cepat busuk atau mungkin bisa terjaga begitu. Jadi intinya perumusan masalah adalah sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Ketika mahasiswa kemampuannya adalah 2, jangan lebih daripada 2. Karena nanti kalau lebih daripada 2, penelitian tidak akan maksimal, nah kualitasnya juga dipertanyakan. Nah kira-kira seperti itu mahasiswa. Lebih bagusnya adalah sekarang mahasiswa coba dulu dibuat dulu, nanti boleh nanti di Japri juga boleh, di grup juga boleh. Nah, karena itu adalah kalau saudara sudah mulai sekarang membuat proposalnya, saudara pasti akan enak nanti untuk bagaimana di semester ke depan untuk membuat proposal. Proposal itu harus dibuat, kalau tidak dibuat tidak akan turun dari langit. Sehingga nanti kalau saudara tidak walaupun salah, buat dulu, nanti boleh nanti dikoreksi. Boleh nanti bisa dikirim ke grup, sehingga nanti semuanya tidak masalah, dapat nilai A, tak masalah. Asalkan nanti betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kalau memang itu sudah sesuai dengan struktur yang sudah kita tetapkan atau sistematikanya, wajar-wajar saja kalau nanti mahasiswa semuanya dapat nilai bagus. Nah, kira-kira seperti mahasiswa sekalian, ada yang ingin dipertanyakan enggak dalam hal ini? Silakan. Baik Pak, dari saya Andrian Pak ditanya Pak. Iya. Silakan Andrian. Mengenai ini kan kita tadi memang isi UTS tingkatkan Pak. Bagaimana? Coba diulang lagi. Suaranya putus-putus. Iya, iya. Iya, silakan. Iya. Mengenai UTS kan kita bahas mengenai UTS Pak. Iya. Iya, silakan. Lanjutkan. Jadi di sini kita UTS-nya memiliki proposal skripsi. Iya, iya saya buat nanti kita membuat proposal ini. Nah, nanti proposal ini yang akan saya nilai. Nah, saya sudah sampaikan sistematikanya. Kemudian saya juga sudah sampaikan contoh proposal saya. Saudara boleh milih nanti apakah kuantitatif atau kualitatif. Nah, saudara kan sudah memulai dari awal, sudah tahu bagaimana mencari fenomena. Nah, tinggal dilanjutkan aja. Ya, agar nanti pada saat, jadi UTS kita itu saya harapkan semuanya nilainya bagus ya. Makanya dari awal saya sudah sampaikan kisi-kisinya. Jadi saya ulang lagi, proposal yang saudara buat itu adalah menjadi soal ataupun jawaban dari UTS di semester kita ini. Silakan. Nah, lebih bagus saudara buat sekarang. Jadi pada saat nanti pas ujian UTS-nya sudah selesai. Tak masalah dibuat diangsur dari sekarang. Kalau saudara baru mulai pada saat ujian, ya nanti kan tak terkejar. Nanti kan kemudian saudara bisa lebih maksimal dan lebih bagus, lebih rinci daripada nanti pada saat ujian kan baru dibuat proposalnya, atau mungkin baru ketika sudah ada perintah untuk melaksanakan ujian baru saudara buat, tentu saudara nanti akan keteteran ya. Karena waktu untuk pembuatan pasti terbatas. Lebih bagus saudara buat mulai dari sekarang. Begitu Pak Andrian. Kira-kira sudah jelas? Yang lain kira-kira ada pertanyaan dari Pak Reski, barangkali dari Pak Nanda?
kemudian dari Pak Andre, dari Pak Ismail. Ini yang sesuatu pengumpulannya sampai Enggak, belum. Nah, khusus untuk untuk ujian tengah semester, kita masih menunggu dari kampus. Nah, kalau memang sudah ada perintah dari kampus untuk dilaksanakan ujian, baru kita laksanakan ujian. Nah, yang saya sampaikan ini adalah persiapan mahasiswa untuk UTS nanti, agar nanti tidak terkejut kalau saya inginnya itu bukan hanya sekedar ingin saudara itu selesai UTS, bukan, tapi saya ingin saudara itu selesai dalam membuat proposal. Nah, dari sekarang saudara bisa mengangsur-angsurnya. Jadi pada saat nanti UTS, saudara tidak akan lama-lama lagi karena saudara sudah mengerjakan sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk tanggal UTS-nya kita menunggu dari kampus. Iya, kira-kira begitu Pak Andrian. Yang lain ada yang ingin ditanyakan kira-kira Pak Reski, Pak Nanda? bisa mengerti Pak. Pak Reski, Pak Nanda? Kemudian halo mahasiswa sekalian? Halo? Pak Reski? Dengar suara saya? Dengar suara saya? Dengar suara saya, Pak? Dengar, Pak. Halo, tes? Dengar? Halo, dengar suara saya? Dengar suara saya, Pak Kurnia? Dengar suara saya? Pak Reski? Pak Ismail? Dengar suara saya, Pak? Halo, dengar suara saya? Halo? Dengar suara saya semua? Dengar suara saya semua? Dengar suara saya? Oke. Jadi saya rasa ya itu sajalah untuk perkuliahan kita pada siang ini. Ya, saya tidak berikan tugas yang untuk penilaian. Saya cukup saudara-saudara untuk membuat persiapan untuk UTS. Kemudian kepada Pak Andre, halo Pak Andre, Pak Andre, dengar suara saya Pak Andre? Pak Andre, dengar suara saya Pak Andre? Nah, oke. Nanti saya berikan tugas untuk Pak Andre karena Pak Andre baru bergabung di perkuliahan ke-8 sementara teman-teman sudah mengikuti dari pertemuan pertama agar nanti Pak Andre mendapatkan penilaian dari awal. Nah, kita berikan tugas nanti ke Pak Andre sehingga nanti syarat untuk mengikuti UTS bisa dilaksanakan. Ya, kira-kira begitu Pak Andre. Ya. Kalau nanti Pak Andre tidak melaksanakan tugas, nanti saya takutnya nanti di kampus nanti saudara tidak diperbolehkan UTS. Makanya beberapa tugas harus saudara kejar ya. Ya. Saya rasa itu dulu mahasiswa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti file ini akan saya kirim ke grup. Selamat untuk belajar ya, mempersiapkan diri untuk UTS. Lebih bagus sekarang dimulai daripada nanti pas UTS baru sibuk-sibuk atau mungkin kekurangan waktu sehingga hasilnya tidak maksimal. Nah, itu saja perkuliahan kita pada
siang hari ini. Terima kasih atas atensi semua. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah